Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan para praktisi maritim di Indonesia, para pemilik kapal, para operator kapal, para ABK, para designated person ashore, dan semua pihak yang terkait dengan keselamatan kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal bagaimana cara kita sebagai suatu perusahaan pelayaran untuk memperkenalkan bahwa penilaian risiko di perusahaan pelayaran dan penilaian risiko di kapal harus dilakukan, karena ini terkait dengan implementasi daripada ISM code, ya, itemnya atau elemen 1.2.2. Dikatakan di situ bahwa setiap perusahaan pelayaran hukumnya wajib untuk melaksanakan penilaian risiko terhadap kegiatan-kegiatan di perusahaan pelayaran maupun kegiatan-kegiatan di atas kapal. Baiklah, kita mulai. Bagi yang kira-kira belum melakukan subscribe, untuk bisa melakukan subscribe terlebih dulu agar kita bisa memberikan materi-materi yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Oke, bila sudah, kita akan memasuki satu poin penting yang harus kita ketahui, yaitu agar perusahaan pelayaran dapat memperkenalkan dan melakukan sosialisasi program penilaian risiko yang terstruktur, maka beberapa tahapan harus dimiliki oleh perusahaan pelayaran. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang sengaja kita rangkum, kita rangkum agar bisa dilaksanakan dengan mudah oleh perusahaan pelayaran atau oleh kapal. Nomor 1, kita menginjak ke item nomor 1, tahap pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan pelayaran, yaitu pengembangan atau menyusun tata cara atau metodologi dalam prosedur penilaian risiko. Jadi, bila kita ingin menerapkan penilaian risiko di atas kapal, maka kita harus menyusun cara penilaian risiko. Caranya adalah kita harus membuat list apa saja prosedur penilaian risiko. Satu perusahaan pelayaran dengan perusahaan pelayaran yang lain biasanya tidak sama, berbeda karakteristiknya. Jadi, ingat, kita tidak perlu copy paste dari suatu perusahaan lain kepada perusahaan kita. Kita bisa menyusun sendiri penilaian risikonya. Prosedur penilaian risiko. Prosedur A, prosedur B, prosedur C kita susun sendiri menurut technician kita masing-masing. Cara menyusunnya bagaimana? Tentunya berdasarkan
laporan-laporan kapal yang selama ini masuk. Laporan-laporan kapal itu sebenarnya merupakan database atau semesta kita dalam menyusun prosedur penilaian. Selama ini laporan kita anggap berlalu saja. Mulai saat ini kita harus merubah bahwa laporan-laporan kapal itu bisa menjadi potensi dalam hal menyusun metodologi atau prosedur penilaian risiko. Jadi laporan kapal menciptakan prosedur, dapat menciptakan prosedur. Setiap laporan kapal, laporan kapten kapal, laporan KKM, laporan kru, laporan siapapun, itu akan menjadi prosedur penilaian risiko. Ini adalah tahap pertama, yaitu menyusun prosedur penilaian risiko. Baik, kalau kita sudah pernah menyusun prosedur penilaian risiko, maka langkah kedua yaitu mengkomunikasikan adanya kebijakan baru. Dari laporan-laporan tersebut, ternyata ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya, ada yang semi berbahaya. Kita fokuskan kepada laporan-laporan yang bisa membahayakan kapal, bisa membahayakan perusahaan. Sehingga laporan yang membahayakan perusahaan tersebut, kita bikinkan suatu kebijakan yang ditandatangani oleh pimpinan daripada perusahaan pelayaran atau pemilik kapal, bahwa perusahaan akan menerapkan suatu kebijakan risiko, ya, suatu kebijakan risiko, ya, terkait dengan penilaian risiko. Dan komunikasi ini ditujukan kepada seluruh staf yang ada di kantor pusat, tidak saja staf kapal, tidak saja kepada kapten kapal, tapi juga seluruhnya ABK, KKM, perwira-perwira, ya, seluruh ABK yang ada di atas kapal, service staff yang ada di kantor pusat, mulai dari bagian teknologi, bagian repair, bagian maintenance, bagian logistik, bagian dokumentasi, bagian dokumen kontrol, bagian yang mengelola crewing management, bagian yang mengoperasikan kapal atau departemen operasi. Bila ada departemen armada, ya, itu semua harus kita berikan komunikasi bahwa ada kebijakan baru, yaitu penilaian risiko. Dan di dalam kebijakan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan adanya penilaian risiko. Karena bila tidak dilakukan penilaian risiko, maka akan terjadi bahaya. Bahaya kapal bisa tenggelam, bahaya kapal bisa terguling, bahaya kapal bisa terbalik, bahaya kapal bisa terbakar sebagian, bisa terbakar seluruhnya. Bahaya kapal bisa bocor, bahaya ramdor kapal feri bisa patah, ya, bahaya-bahaya yang lain semuanya. Dan dari bahaya-bahaya tersebut, akhirnya perusahaan membutuhkan suatu penilaian risiko dengan memberikan suatu kebijakan baru. Apa sebenarnya manfaat daripada penilaian risiko? Jadi langkah kedua ini penting, yaitu mengkomunikasikan akan adanya kebijakan baru terkait dengan penilaian risiko. Baik, kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan kita memberikan pelatihan penilaian risiko. Kita harus memberikan pelatihan untuk mereka yang bekerja di darat, di kantor pusat yang tadi kami sebutkan, orang teknik, logistik, crewing maupun operation, departemen armada, repair and maintenance, semua kita didik,
kita latih penilaian risiko. Semua orang kapal kita latih, baik mulai kapten kapal, KKM, perwira, ABK kita latih. Bisa kita ikutkan dalam seminar-seminar, kita masih ikutkan dalam training-training, ataupun kita adakan sendiri di kantor namanya in-house training dengan mengundang para pakar-pakar, para ahlinya, dilatih ya mereka untuk bisa melakukan penilaian risiko. Bisa juga dengan menggunakan presentasi-presentasi oleh setiap departemen, bisa dengan menggunakan surat-surat edaran ya kepada seluruh kapal yang dioperasikan. Kita bikin surat edaran dan kita sebarkan kepada seluruh personil yang terlibat dalam pengoperasian kapal. Itu adalah tahap ketiga, memberikan pelatihan penilaian risiko. Yang keempat adalah melakukan identifikasi siapa saja yang harus melakukan penilaian risiko. Tidak semua memang yang harus melakukan penilaian risiko. Kita pilih beberapa orang saja yang akan terlibat dalam penilaian risiko. Ya, semuanya tidak perlu semuanya. Ya, tapi kalau semuanya boleh, teman, tidak efektif. Kita perlu hanya sebagian saja. Ya, dikatakan itu biasanya tidak perlu melibatkan semua personil untuk berpartisipasi dalam penilaian risiko. So, yang keempat itu adalah memilih. Identifikasi di sini adalah memilih siapa-siapa saja yang akan melakukan penilaian risiko. Yang kelima yaitu penilaian risiko biasanya cukup menggunakan tim kecil saja. Ya, tim kecil terdiri dari 1, 2, 3 orang saja. Paling banyak 4 orang. Ya. Namun lebih diutamakan sebisanya ganjil karena agar untuk bisa mengambil keputusan di dalam penilaian risiko. Tim kecil ini kalau bisa ganjil. Dan jangan menggunakan satu orang DPA saja yang melakukan penilaian risiko. Dibebankan kepada DPA dan itu tidak benar. Karena tidak mungkin DPA melakukan penilaian risiko sendiri. Pasti ada partnernya 2, jadi ada 3 orang. Itu adalah penilaian risiko menggunakan tim kecil. Dan tim ini akan bergerak mulai dari awal sampai akhir terbentuknya tindakan pengendalian risiko. Baik, kita masuk kepada poin nomor 6 yaitu DPA. DPA ini adalah Designated Person Assured atau tenaga ahli dalam penilaian risiko dan pengawas atau Marine Superintendent dapat memberitahu kapal tentang bagaimana penilaian risiko itu harus dilaksanakan di atas kapal. Jadi ada pihak-pihak tertentu seperti DPA, Marine Superintendent, ataupun pihak-pihak yang menguasai ya dalam penilaian risiko untuk memberikan bagaimana penilaian risiko itu harus dilakukan. Bagaimana cara penilaian risiko? Oleh siapa yang akan melakukan penilaian risiko? Kapan penilaian risiko harus dilaksanakan? Seberapa sering penilaian risiko ini dilakukan? Oleh siapa yang melakukan? Yaitu ditunjuk oleh perusahaan, biasanya DPA atau tenaga ahli dalam penilaian risiko atau Marine Superintendent. Marine Superintendent terdiri dari General Superintendent, Technical Superintendent, Marine Superintendent sendiri, atau New Building Technical Superintendent. Yang kedua, kapan penilaian risiko itu harus dilaksanakan? Bila mana ada prosedur baru, bila ada perlengkapan baru,
bila ada peralatan baru, bila ada pekerjaan yang rumit, yang kompleks baru, atau pekerjaan yang tidak rutin, dan lain-lain, itu adalah harus dilakukan penilaian risiko. Seberapa sering ya tergantung daripada situasinya ya. Bisa 1 tahun sekali, bisa 6 bulan sekali. Dan itu kita lihat daripada derajat keparahan bila terjadi suatu risiko. Yang ketujuh, yaitu laporan penilaian risiko yang sudah dilaksanakan. Bila kita sudah melakukan laporan penilaian risiko, maka kita membuat laporan penilaian risiko. Yang sudah lengkap harus diserahkan kepada perusahaan pelayaran. Mau tidak mau, petugas safety adalah perusahaan yang menunjuk, sehingga kita harus membuat laporan ya penilaian risiko kepada perusahaan. Kemudian perusahaan tersebut berdasarkan kebijakan yang sudah diedarkan, ada laporan daripada penilaian risiko. Disertai dengan analisis-analisisnya, diberikan satu data-data untuk bisa dilakukan peninjauan. Dan di akhir daripada laporan penilaian ini, perusahaan pelayaran akan melakukan review yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan, direksi, direktur utama, direktur operasi, direktur crewing atau direktur teknik atau direktur armada, direktur logistik. Semua diwajibkan untuk bisa melakukan review terhadap laporan penilaian risiko. Ya, jadi namun laporan tersebut biasanya sudah diberikan data lengkap oleh DPA. Dan itu adalah ketujuh penilaian risiko. Semoga penilaian risiko yang saya sampaikan ini bisa menjadi langkah ke depan, tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan perusahaan atau di kapal. Lebih lengkapnya bisa membaca di dalam buku cara praktis melakukan penilaian risiko di atas kapal dan di perusahaan pelayaran. Bisa hubungi Solusi Maritim yaitu 0878 9224 6952. Demikian, semoga sharing singkat terkait dengan tahapan penilaian risiko ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.